Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriyah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan, dan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh pahala di dalamnya. Dan ibadah, sangat banyak sekali ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Dan ibadah yang sangat pasti kita lakukan adalah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berpuasa. Semoga kalian dapat menjadi orang yang bertakwa. Lalu ada juga dalil yang menyatakan perintah untuk melaksanakan puasa, yakni dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, yakni pengharapan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, pengharapan semoga Allah menerima amalan kita, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Juga ibadah yang lain yang kita lakukan selain berpuasa, yakni sholat malam, atau bisa kita sebut dengan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mendirikan salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan juga banyak ibadah lainnya seperti berzakat, dan juga bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka Ramadan dengan Al-Qur'an adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka bagi teman-teman yang melihat video ini, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Karena sangat banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Bahkan satu huruf yang kita baca itu minimalnya dapat 10 kebaikan. Itu di waktu normal. Kalau misalnya di bulan puasa, maka pasti akan lebih banyak lagi. Dan juga ada hal yang sangat menarik yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu ada malam, satu-satunya malam dalam setahun, yang mana jika kita beribadah di dalamnya akan mendapatkan banyak pahala dan keutamaan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu berarti kalau kita mengerjakan suatu kebaikan, kalau kita mengerjakan suatu amalan, Allah akan mengkali lipatkan atau melipat gandakan pahalanya seperti kita melakukan ibadah tersebut selama 1000 bulan berturut-turut. Dan 1000 bulan ini lebih dari 83 tahun. Jadi kalau misalnya pada malam tersebut kita sholat isya misalnya, maka kita akan mendapatkan pahala sholat isya seperti kita sholat 83 tahun berturut-turut, bahkan lebih. Padahal umur manusia, ya, jarang tuh yang bisa sampai umur 83. Tapi Allah memberikan kita kesempatan di waktu yang sempit tersebut untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi
ibadah-ibadah yang lainnya, seperti kita bersedekah di malam tersebut, seperti kita sholat sunnah di malam tersebut, membaca Al-Quran di malam tersebut, dan ibadah-ibadah lainnya. Malam Lailatul Qadar akan terjadi di salah satu malam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil. Ya, berarti antara tanggal 21, 23, 25, 27, 27 atau 29. Dan bagi orang-orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah di dalamnya, Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai tidak terbatas. Ya. Dalam momen yang normal, seseorang yang beribadah maka akan diberikan pahala minimalnya 10 dan bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, maka pahalanya khusus. Allah yang kasih langsung berapa yang Allah inginkan, sesuai yang Allah kehendaki. Dan juga bagi orang yang berpuasa dan rajin berpuasa, di surga nanti ada pintu khusus di dalamnya yang bernama Babur Rayyan atau pintu Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dan juga dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa puasa adalah perisai yang akan melindungi pelakunya dari api neraka. Ya. Jadi itulah ganjaran-ganjaran yang bisa didapati oleh orang-orang yang rajin berpuasa atau orang-orang yang melaksanakan puasa. Lalu bagaimana ganjarannya bagi orang yang sengaja tidak berpuasa? Maka dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW pernah bermimpi. Di mimpi ini beliau dibawa oleh 2 orang menaiki gunung yang sangat tinggi. Rasulullah SAW berkata, saya tidak sanggup naik gunung ini. Lalu mereka berdua pun membantu Rasulullah untuk menaiki gunung tersebut. Ketika menaiki gunung tersebut, Rasulullah SAW banyak sekali mendengar teriak-teriakan. Ya kan? Teriakan apa ini? Wah, 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 segala macam. Sampai di paling tinggi, Rasulullah SAW melihat banyak orang yang digantung terbalik. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan bukan hanya itu, mereka mulutnya dirobek, ya, dari telinga ke telinga, ya, dirobek. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang membawanya tadi, yang mana kedua orang ini adalah malaikat, tanya apa yang terjadi pada orang tersebut. Maka mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa tidak pada waktunya. Ya, jadi ada banyak makna lah dalam hadis ini. Bisa jadi orang ini dia berbuka duluan sebelum orang lain berbuka, atau memang dia tidak puasa sama sekali. Ya, ganjarannya sangat luar biasa, sangat menyedihkan, sangat menyeramkan. Maka dari itu, ayo kita fokus dalam Ramadan ini beribadah dengan sungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, ya, dan jangan sampai kita sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasa tidak pada waktunya. Ya, mungkin hanya ini saja kajian singkat pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi amal jariah bagi kami untuk menyebarkan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.